Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih. Lawatan penyertaan-Mu, hadirat-Mu Tuhan senantiasa menyertai di dalam penuh syukur, sukacita yang boleh kami lalui semuanya ini. Hanya oleh kebaikan-Mu Tuhan, kami bersyukur, terima kasih. Sekali lagi, biarlah pimpinan penyertaan-Mu mencerahkan, memimpin, bagaikan air hidup yang mengalir untuk memenuhi kehidupan di tengah-tengah setiap kami semua. Yang lemah dikuatkan, yang tidak melihat terlihatkan semuanya ini. Oleh karena hanya kuat kuasa yang Kau nyata di tengah-tengah hidup setiap kami semua. Kami syukuri, terima kasih Tuhan untuk kesempatan, untuk waktu berikut ini. Pimpinan penyertaan-Mu, damai sejahtera-Mu menyertai setiap kami semua. Kami syukuri, kami naikkan puji hormat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua katakan amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, sekali lagi. FGB man, be strong in the Lord. FGB man, LOF, be strong in the Lord. Jangan lupa, be strong in the Lord. LOF ya, amin. Puji Tuhan. Selamat tahun baru, seperti tadi yang udah diungkapkan, waktu begitu cepat berlalu, tahu-tahu terus sudah lewat, begitu luar biasa, dan saya yakin tahun 2022 itu tercatat dalam sejarah yang sangat unik dan sangat luar biasa, but the storm is not over yet. Nah, kenapa? Kita bersyukur dengan segala keadaan Indonesia yang membaik-membaik. Tetapi terbetik berita kemarin barusan bahwa begitu banyak flight yang sekarang lari ke Eropa, khususnya ke Italia. Kenapa? Italia is quite open. Open kepada siapa? Ke Chinese punya turis. Tetapi found out 60% dari pesawat itu kena COVID semua. Ini membuat Eropa mulai ketar-ketir. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian, bayangkan ini nanti next Chinese New Year which is coming, I don't know, another 10 days atau gimana ini. Millions Chinese is traveling. Mereka tuh di dalam negaranya sendiri terdengar berita itu semua kita tahu, mereka bingung semuanya keadaan. Di lingkungannya begitu banyak yang terkena, walaupun menurut berita tidak separah seperti dulu. But we count about millions. And then obat-obat Panadol mungkin Pak NP tahu dari Singapura dikirim semua ke China, kebutuhannya habis kekurangan. So waktu last week, 10 days ago waktu sempat ke Singapura, orang Singapura pun juga sudah mulai banyak ngomong begini, watch out, nanti the end of January. Kenapa? Karena mulai kemarin tanggal 8, Chinese sudah open. Udah nggak ada restriction apa-apa lagi, and banyak negara, Jepang, Korea, name it, Amerika, Eropa sebagian, udah impose peraturan kalau orang datang harus dicek dulu yang dari China, but Singapura, Indonesia tidak memberikan pernyataan apa-apa, means to be open, karena mereka perlu mereka untuk datang. Nah, orang Singapura sendiri sudah mulai was-was, negara kecil dan favorable untuk mereka datang untuk berkunjungan karena orang Chinese today, they have money. And talking about yang sudah disekap betul-betul ketat sekali dengan zero COVID-nya itu 2-3 tahun lamanya, this is the time untuk mereka betul-betul mau flooding untuk kemana-mana termasuk Singapura maupun Indonesia. So dengarnya tadi barusan ngomong ada 30 ribu orang itu sudah siap untuk mau datang ke Bali, ke Indonesia, dan well, all in all, kita bersyukur kepada Tuhan. Selalu kita waspada dengan prokes yang terbaik. Amin. Puji Tuhan. Lalu masuk ke tahun baru, selalu kita bicara soal sesuatu yang baru. Tadi kita katakan begitu ajaib Tuhan kita, luar biasa. Tahukah teman-teman, biarlah pagi hari ini kita sharing yaitu sesuatu yang baru. I take the topik all things new. All things new. Everything is new in Christ. Nah, inilah sesuatu yang perlu kita simak dengan baik-baik, khususnya by the Spirit. So that is another
aspek of the biblical principle yang perlu kita ketahui. Karena untuk tadi yang dikatakan tahun 2023 bayangan gelap yang ahead of us, tetapi sewaktu kita lebih mengenal Dia, lebih mengenal Kristus, we are standing firm untuk apa? Going ahead untuk menghadapi tahun-tahun, waktu-waktu yang di hadapan kita. Amin. Untuk itu sepakat kita, that is the topic that we want to share today, yaitu antara lain adalah perihal lahir baru. Lahir baru, that is old topic. Semua orang mengalami, semua orang tahu. Tetapi apakah kita tahu dengan secara benar? What is about lahir baru? Which is yang lebih tepatnya adalah lahir kembali, ya kan? Lahir kembali. So that is talking about entering Entering the heavenly gate. Karena inilah pintu gerbang untuk setiap orang di dalam Tuhan melalui lahir baru ini. And then another point dikatakan apa? Turning point, awal dari segala kasih karunia-Nya. Awal dari apa? Pencurahan kasih karunia-Nya kepada kita semua. That's we have to talk about lahir kembali, which is lebih tepatnya lahir born again, as true born again di dalam Christ ini. Nah, scripture yang penting supaya kita selalu mendasari semua, tidak lain, the scriptures point to me. Artinya apa? Seluruh Alkitab. Inilah perlu kita renang. It's no longer about me, but it's point to me, which is point to Jesus Christ Himself. Inilah yang perlu kita sadari, teman-teman semuanya, dan sebagai dasar tidak lain adalah yaitu Yohanes 4 yang mengatakan Allah itu roh, maka itu sembahlah, harus dikatakan, harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ini namanya harus, must in English, itu tidak ada pilihan. No other choice. We really have to understand correctly mengenai hal ini untuk kita full in Christ, supaya kita betul-betul bisa berjalan dengan baik di dalam hal ini. Maka itu sedikit kilas, mulai dari awalnya, yaitu kita tahu Kejadian 3 mengatakan Roh Kudus tidak selamanya tinggal di dalam apa? Manusia, karena manusia itu apa? Manusia itu daging. Nah, kenapa bisa daging? Nah, itu tertera dari Kejadian 2 ayat 17, yaitu mengatakan engkau jangan memakan buahnya itu karena pastilah engkau akan mati. Nah, dari situlah mulai Kejadian, Tuhan memiliki rancangan yang begitu indah, tetapi gara-gara karena manusia melanggar, that is what the perintahnya sudah dikatakan, akhirnya jatuh mati. Mati yang di dalam Alkitab itu bukannya secara fisik, tetapi mati yang diartikan adalah hubungan manusia dengan Tuhan terputuslah. Nah, inilah fatalnya dari situ, maka itu dikatakan roh Tuhan secara sepintas, secara sesaat bekerja di mana orang-orang pilihannya. Musa, Daud dan sebagainya. Tetapi itu pun cuma sesaat aja. Kita ingat ceritanya kalau Saul dimainkan kecapi dengan Daud, Roh Kudus hinggap di atas diri, tapi setelah selesai pergi lagi. Nah, itulah cara Tuhan bekerja selama periode perjanjian lama, oleh karena sesaat-sesaat yang Tuhan nyatakan itu. Di tengah-tengah jalan perjanjian lama itu, tengah-tengah jalan ini, nubuatan Tuhan mulai bekerja. Kenapa? Karena all men fail, semua manusia gagal di hadapan Tuhan. Semua yang diperintahkan di dalam Keluaran 20, jangan ini, jangan itu, tidak ada satupun orang yang bisa lolos. Roma 7 mengatakan, di dalam manusia ini tidak ada satupun yang baik. Nah, inilah kita harus reposition ourselves supaya kita tahu di mana sih hadapan kita di hadapan Tuhan itu. Nah, maka itu tengah-tengah di dalam itu Yehezkiel bernubuat dipakai oleh Tuhan, tidak lain kamu akan aku berikan hati yang baru, roh yang baru, yaitu di dalam batinmu. Rohku akan kuberikan di dalam batinmu. Amin. Ini diulang-ulang bicara soal roh dikembalikan untuk masuk ke dalam hidup kita. Nah, inilah nubuatan demi nubuatan. Ya, Yeremia 31 ayat 1 pun mengatakan akan mengadakan perjanjian baru. Perjanjian baru tidak lain adalah yaitu dialah memberikan roh yang kekal kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Maka itu Yohanes 3 mulailah ketemuan dengan Nikodemus, yaitu seorang yang terpandang dikatakan
engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Ini kata roh demi roh mulai disampaikan karena supaya inilah rancangan Tuhan masuk dengan kekekalan yang luar biasa itu. Dan dikatakan apa? Karena kalau tidak lahir dari air dan roh, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaannya. Teman-teman, campakkan baik-baik. Kerajaan Allah tersedia, tetapi kita mau masuk, itulah perlu dilahirkan dari air dan roh. Ayat selanjutnya dikatakan yang dari daging adalah daging, yang dari roh adalah roh. Artinya apa? Yang daging, yang roh ya roh. Manusia kalau daging ya manusia daging. Tetapi inilah rancangan Tuhan yang luar biasa. Melalui dia inilah kita akhirnya yang daging ini bisa dipindahkan masuk hubungan ke dalam roh yang kekalnya itu. Inilah maksudnya dari apa yang ayat ini dikatakan. Dan sekali lagi diulang, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, arti dari situ semuanya itu apa? Supaya orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal itu. Itulah rancangan Tuhan yang sudah tersedia bagi setiap anak-anaknya seperti apa yang tertera bicarakan kepada Nikodemus. Nah, apa sih dilahirkan dari air? 1 Petrus mengatakan, kalau kamu dilahirkan kembali, ini berhubungan dengan air kembali, itu bukan dengan benih yang fana, tetapi firman Allah yang hidup, yang kekal itulah yang dimaksud kita perlu disucikan. Yaitu seperti Efesus 5 yang menyucikan dengan apa? Air dan firman. Nah inilah yang diperlukan supaya kita betul-betul ada dalam firman-Nya untuk betul-betul dilahirkan kembali seperti janji Tuhan yang tadi dikatakan itu. Nah lebih daripada itu dikatakan juga yaitu orang yang percaya itu seperti kita semua yang orang percaya ini. Kan kita udah sering mengatakan kita ini anak-anak Allah. Tahukah apa arti anak-anak Allah? Tertera dalam Yohanes 1 yang mengatakan diperanakannya kita diangkat statusnya menjadi anak-anak ini. Bukan lahir dari darah dan daging. Sekali lagi, ini penekanan demi penekanan dikatakan. Dan bukan dari secara jasmani. Sperm and then egg ketemu dan sebagainya. Bukan cara demikian. Tapi dari Allah. Inilah kata-kata di sini. Why? Because God is spirit. Maka itu kita perlu dilahirkan dari semuanya rancangan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Nah bahkan 2 Korintus, entah ini apakah sesuatu hal yang kita sadari. Waktu kita percaya kepada Tuhan, you know what happened? Di sini dikatakan memeteraikan tanda-tandanya, yaitu kita ini sebagai tanda-tanda miliknya itu, apa yang diberikan? Memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Kita sebagai apa? Jaminan. Roh Kudus itu ditaruh sebagai jaminan. The English word lebih telak lagi, yaitu apa? Guaranteed as a deposit. Ini kalau secara komersialnya kita mengenalnya itu gitu. Jadi Tuhan tuh menaruh deposit, garantinya itu roh itu ada di dalam kita sewaktu kita percaya kepada Dia. Yang telah apa? Semuanya ini yang telah disediakan bagi kita semua. Semua apa? Semua anugerah yang tadi dikatakan, semua kekuatan, semua hikmat, itulah Tuhan disediakan melalui entering gate-nya ini sewaktu kita lahir kembalinya itu. Nah lebih lanjut, bahkan Roma 8 ayat 2 mengatakan, roh ini yang memberi hidup itu roh, bukan daging. Daging ini sementara. So, we live at a certain time period, but afterwards back to the apa? Back to the debu, kembali kepada debu. So we then just go to the eternal bersama Tuhan dengan jiwa identitas kita bersama dengan Tuhan masuk ke dalam Dia punya eternity. So that is where God says di dalam Roma 8 ayat 2, roh yang memberi hidup supaya apa? Di dalam Kristus kita ini apa? Termerdekakan dari apa? Hukum dosa dan hukum maut. Wow, puji Tuhan. Bapak Ibu, teman-teman semua sadarilah ini. Kita ini sudah tidak di bawah penghakiman lagi. Kita ini sudah tidak di dalam dosa lagi. Secara apa yang Tuhan pandang, karena kita stay tune di dalam Kristus itu untuk termerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut itu. Nah, all this serangkaian ini supaya kita mengerti dengan baik. Bahkan 1 Petrus mengatakan apa? Ultimate purpose waktu kita beriman, seperti tadi Pak NP mengatakan, beriman kepada Kristus. Ultimate purpose-nya apa?
supaya jiwa kita ini diselamatkan. It's not talking about our tubuh. Tubuh mah at the certain time, pasti, no matter what, ini itu. 100 tahun, 90 tahun, pasti akan kembali kepada debunya itu sendiri. But the eternity yang Tuhan provide, itu adalah safeguard your apa? Your soul, safeguard jiwa, identitas, perasaan, pikiran kita ini. Karena jiwa ini talking about pemikiran, yang betul-betul kita perlu peliharakan dengan baik. Betul kita bersyukur kepada Tuhan, betul-betul ada di dalam Kristus selanjutnya untuk meraih apa tadi yang seperti kesaksian Pak Arif yang kita tuh perlu mengenal Dia. Amin. Lebih dan lebih dan lebih untuk jiwa kita ini betul-betul in tune di dalam Tuhan, di dalam Kristus itu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Tuhan Yesus mengatakan gini, seperti tadi yang sudah diungkapkan, aku di dalam engkau, engkau dalam aku. Amin. Meminum anggur dan memecah roti itu pun artinya kita ada dalam dia, dia ada dalam kita. Amin. And then Paulus mengatakan dalam perjanjian barunya selanjutnya, yaitu memakai istilah apa? Dalam Kristus. Dalam Kristus tadi, dalam Kristus kita udah lepas dari hukum, dalam Kristus. Kalau kita sudah di dalam Dia, yang kita ketahui itu apa? Is it about me atau about Dia? Pikirkan baik-baik. Kalau kita sudah dalam Kristus, then what we have to know surrounding about Christ. Amin. Yang kita betul-betul hidup di dalam Dia. Nah inilah keinginannya Dia. Makanya Dia katakan kalau di luar aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kalau engkau di dalam aku apa? Berbuah banyak. Bahkan dikatakan, nah ini on the other side of the coin. Kalau kita tidak berbuah, what happen? Kita akan dipotong. So please, selalu koin itu ada dua side. Satu, semuanya sudah provide, semua sudah disediakan oleh Tuhan. Tapi on the other side, Tuhan sangat-sangat merindukan. Makanya coba renungkan baik-baik teman-teman. Dia mengatakan gini Tuhan Yesus, kalau engkau mau ikut aku, apa? Menyangkal dirimu. So kita sudah tidak ada namanya lagi yang perlu kita banggakan. Efesus 2 mengatakan yaitu apa? Karena kasih karunia oleh iman kita diselamatkan. Tidak ada yang kita perlu megahkan. Nah on the other hand Tuhan Yesus mengatakan apa? Sangkalah dirimu baru engkau bisa memikul salib di dalam bersama kematiannya Kristus supaya apa? Kita bisa mengikut Dia. Bahkan on the other verses dikatakan gini, kalau engkau mengasihi aku melebihi daripada apa? Saudara-saudaramu, wow, that is very very strict. Dalam arti ini bukan negatif yang kita lihat, ini the most innerest desire dari Tuhan. Betul-betul untuk merangkul kita di dalam Dia. Supaya kita betul-betul looking up to Him. Maka itu tadi yang dikatakan, the scripture point to me. Tidak ada lagi soal hal-hal, nah inilah peralihan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Perjanjian lama seperti hukum Taurat kita tahu di dalam Keluaran 20, talking about apa? Jangan ini, jangan itu, jangan menyembah Allah yang lain, jangan membunuh, jangan apa ini. Itu semua aktornya tidak lain, I keep repeating myself, karena ini penting sekali adalah si akunya ini sendiri yang perlu melakukan. Tetapi come to the New Testament, everything already done by Christ. Amin. Maka itu Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku memberikan engkau perintah baru. Yaitu apa? Engkau saling mengasihi karena aku terlebih dahulu sudah mengasihi engkau. So he already done for everything for us. Itulah the way that we have to follow him untuk semuanya ini. Nah inilah seperti apa yang 1 Petrus katakan, supaya kita jiwa kita, perasaan, identitas. Nah nanti kalau kita masuk ke dalam eternity-nya itu, yang membawa identitasnya itu jiwa kita, perasaan, pemahaman ini. Namanya siapa? Oh namanya Pak Dali. Nah inilah jiwanya dia yang perlu. Karena kalau tubuhnya ya kembali, tetapi jiwanya ini how much kita memahami, kita mengetahui bagaimana kita deeply
dearly waiting for him dan sebagainya. Ini inilah yang jiwa yang perlu kita bina, yang perlu kita betul-betul nurture dari waktu ke waktu untuk benar-benar stay tune dengan dia. Lebih lanjut, maka itu kita perlu ketahui, kerajaan Allah, that is not talking about darah dan daging. Kalau kita talk mengenai kerajaan Allah, itu tidak ada unsur-unsur darah dan daging. Everything is spiritual. Makanya Tuhan Yesus menekankan sekali, sembahlah aku di dalam roh dan kebenarannya itu. Maka itu 2 Korintus 4 ayat 18 juga mengatakan, yang kelihatan itu kita tidak perhatikan. Kita ngalir aja, tadi berkat, wah bersyukur, ngalir aja, betul-betul ngalir. Karena apa? Di dalam Yohanes 3 mengatakan, kalau kita lahir dari roh, roh kemanapun kita nggak tahu, bagaikan angin, betul? Ya, jadi itulah pimpinan Tuhan yang ajaib. Kita hanya bisa bersyukur untuk tahun 2022. But then okay, that is how God lead us all the way. Selamanya semuanya ini. Nah, nanti at the end kita akan tahu betapa dahsyat Tuhan mengikuti di dalam perjalanan anak-anaknya yang ada di dalam dia ini. Makanya inikah kita persiapkan dengan baik. When we talk about the kingdom of God, itu nothing about apa? Flesh. Nothing about blood, tetapi all is really seperti apa yang dikatakan, yaitu yang kekal di dalam roh itu. Lebih lanjut, teman-teman, kita guiding, coba kita bertumbuh bersama, kita mengetahui. Roma 8 bahkan Paulus mengatakan demikian, keinginan daging itu maut. Makanya kita jangan segalanya, kita hanya tetap bersyukur Tuhan akan lead us all the way, tetapi jangan ini yang menjadi utama. Jangan ini yang menjadi momok yang selalu kita pikirkan dan sebagainya. Bukan begitu. Galatia 6 ayat 8 mengatakan apa? Kalau kita menabur daging, kita nih binasa loh. Kalau ultimate aim kita nih, wah kita begini, wah kita begitu. Itu that is at the end is apa? Is perish, is really binasa. Tetapi di dalam roh yang kita tabur, oh kita mengenal dia oleh karena dia sudah mengerjakan ini, sudah memberikan kekekalan, sudah membawakan kita dari kegelapan kepada terang, kita sudah dibangkitkan. Hal-hal semuanya ini adalah yang tidak terlihat, spiritual blessing yang sudah kita peroleh dari dia, yang kita pegang kokoh, yang kita renungkan lebih lanjut supaya kita lebih mengenal apa yang dia inginkan untuk kita ketahui semuanya ini. Nah, dari situlah supaya kita benar-benar menapak ke dalam jalannya yang hebat itu. Lebih lanjut, di dalam 1 Korintus 2 mengatakan apa? Manusia duniawi itu tidak bisa menerima apa yang dari roh. Dianggapnya satu kebodohan. Misalkan, kalau kita di dalam funeral, kita bersyukur, puji Tuhan. Mungkin orang lain yang di luar itu bingung-bingung dan menganggap kita ini bodoh. Di dalam segala duka cita kok begini, misalkan, ya kan? Kita ngomong kita ada dalam Kristus, loh emangnya apa? Kok Kristus bisa di dalam kita? Kita sudah dibangkitkan, loh apa artinya? Nah inilah kebodohan demi kebodohan bagi orang dunia yang tidak memahaminya, dikatakan itu. Tetapi at the end, Paulus mengatakan apa? Jangan khawatir, ini hal-hal ini yang dinilai hanya secara rohani inilah yang dikatakan kita ini memiliki pikiran Kristus. So we have Christ mind in our mind so that we stand firm. Supaya kita ini betul-betul kokoh di dalam fondasi kita, dalam iman kita untuk bersama-sama maju di dalam hidup kita ini. Maka itu 1 Korintus 3 mengatakan kalau Paulus mengatakan gini, kok aku bicara kepada orang Korintus ini kok kayaknya orang duniawi. Karena apa? Korintus itu penuh dalam segala hal. Ya kalau kita tahu backgroundnya Korintus itu ya percabulan, ya apa ini semua terjadi. Dan mereka menganggap Korintus itu kota yang kaya, yang begitu. Nah akhirnya banyak celahan yang Paulus katakan. Jadi aku tuh kayak bicara dengan kamu semua itu apa? Orang duniawi, tetapi manusia rohani itu harus dewasa di dalam Kristus. So again back and forth itu tidak lain, focusing kita tuh to Christ. Is no longer me, tetapi hanya kepada Kristus supaya kita benar-benar dewasa menjadi apa? Manusia rohani yang Tuhan tadi rancangkan
biar di dalam rohani inilah kita memperoleh jalannya yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Terakhir message mengenai Christ supaya kita renungkan baik-baik. 2 Korintus mengatakan gini, kalau kita pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, tidak lagi demikian. Karena dia ini adalah menjadi roh yang menghidupkan itu. Kalau kita melihat dia dulunya bisa makan ini, bisa makan itu, terus entah itu gambaran dari mana, kalau Kristus itu berjenggot dan sebagainya, janganlah pikir-pikirkan itu lagi karena itu ukuran manusia. But now afterwards, he is the Spirit himself. Dia inilah maha hadir di mana-mana. Makanya when we talk about the body of Christ di mana? Reside, ada di dalam setiap believer dimanapun berada. He is omnipresent, he is the Spirit. Maka itu kita jangan menilai lagi sebagai ukuran manusia. Bukan demikian. Nah itulah sebabnya next langsung communicate dengan ayat yang selanjutnya dikatakan apa? Kalau kita di dalam Kristus, kita menjadi apa? Ciptaan baru. So kita sering proclaim ourselves, kita menjadi ciptaan baru. But do you know what? Yang the real meaning? Waktu kita memahami Kristus, no longer menurut ukuran manusia, then we are in the new creation. Amin. Supaya kita tahu bahwa kita new creation itu bukan sekedar outward lookingnya, yang terlihat, wah orang yang dulu jahat, sekarang menjadi yang baik. Dulu ngerokok, sekarang udah enggak. Dulu wah suka bergadang, sekarang udah enggak. Well that is fine, that is okay. But that is only outcome-nya. Tetapi intinya yang dimaksud oleh Tuhan, do you understand that Christ is already make you anew, karena by the Spirit itu. Karena no longer kita menurut ukurannya, karena He is now the Spirit yang omnipresent di mana-mana, dan itulah dengan pemahaman itu. That is we talk about mindset. Makanya tadi dikatakan jiwa. Jiwa kita memiliki mindset yang utuh, yang baik. Supaya apa? Betul-betul kita menjadi ciptaan yang baru. So when we talk about ciptaan baru, wow. Seperti tadi yang dikatakan, we are entering dia punya heavenly gate. Kita masuk ke dalam dia punya heavenly, punya realm, punya berkat yang sudah tersedia bagi kita semuanya. Karena kita udah menjadi ciptaan barunya dia itu. Maka itu Adam yang pertama, seperti 1 Korintus dikatakan, itu merely is a soul being, yaitu manusia yang punya jiwa. Tetapi Adam yang terakhir, nah ini to reconfirm, seperti tadi yang kita ceritakan, Adam yang terakhir, which is Christ, became a life-giving spirit. So dia udah kembali ke asalnya, yaitu spirit yang memberikan hidup kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah Tuhan yang sungguh ajaib, yang omnipresent di mana-mana pun berada. Supaya kita memahami, we go deeper into His word, supaya kita tahu dengan siapa sosok Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, yang sesungguhnya untuk kita betul-betul seperti apa yang berkenan di dalam dianya itu. Maka itu Matius, kembali lagi, I repeat myself, sewaktu kita mendengar firman Kristus ini dan mengerti ini dasar-dasar ini semuanya itu, kita apa? Berbuah. Amin. Bukankah ultimate hidup kita dalam Tuhan itu berbuah? Bukan soal hal yang lain. Yang terpenting adalah Tuhan menginginkan kita ini berbuah. Berbuah dalam apa? Dalam mengenal Dia, dalam mengerti firman-Nya itu. Sewaktu kita lebih mengenal, itulah lipat ganda di dalam berbuahnya itu terjadi di tengah-tengah hidup kita ini. So, kita jangan, fokus kita jangan ke kanan, ke kiri yang lain. Tapi biarlah kita stay tune, yaitu mengenal, mengerti firman-Nya itu supaya kita berbuah dengan baik. Nah, parallel verse yang lain mengatakan, kalau kita mendengarkan firman itu dan menyimpan di dalam hati, well, guarantee kita ini tidak akan menjadi orang yang diam, tetapi mengeluarkan buah di dalam ketekunannya itu.
Yaitu apa? Kita selalu ingin merindukan sharing kasih Tuhan kemana-mana, memberitakan. Itulah yang kita sebut apa? Menghidupi di dalam kasihnya itu. Inilah yang dikatakan kita mengeluarkan buahnya itu. Buah untuk memberitakan, untuk menyampaikan semua yang betul-betul sesungguhnya yang berkenan di hadapannya Tuhan itu. Nah, biarlah kita memiliki di dalam situasi, di dalam kondisi yang seperti apa yang Tuhan inginkan ini. Puji Tuhan. Haleluya. Paulus menjadi teladan yang luar biasa. Dikatakan dalam Filipi 3 mengatakan apa? Segala sesuatu bahkan dianggap rugi. Kenapa? Paulus itu kalau dilihat dari backgroundnya dalam Filipi 3 mengatakan, apa kekurangan? Aku mungkin yang terbaik, yaitu lulusan yang terbaik dalam teologi, backgroundnya itu hukum Tauratnya luar biasa, yaitu bangsa Benyamin, semuanya ini title demi title. That is where the point is. Itu dianggap sampah, merugikan. Untuk apa? Mengejar karena pengenalan akan Kristus Yesus itu. What is all about Christ? Apa yang dia sebetulnya sudah lakukan sih? Dan rancangannya itu gimana? Kebenarannya itu gimana? Itulah yang dikejar oleh Paulus. Paulus mengatakan dari situ supaya apa? Aku memperoleh Kristus, tidak ada yang lain. Aku menghendaki supaya mengenal dia lebih dari kuasa kebangkitannya, kematiannya. Nah, ini all surrounding we talk about Christ. Teman-teman, biarlah memasuki tahun yang baru ini. It looks like kedengarannya ini semua hanya spiritual realm. What about our daily life? Yang kita hidupi, yang kita hidupkan semuanya ini. Look at, tidak ada di sini. Look at Roma 7. Paulus mengeluh. Apa yang aku ingin berbuat yang baik, tetapi yang jahatlah yang aku lakukan. Tetapi sebelum itu satu ayat mengatakan manusia tidak ada yang baik termasuk dia, maksudnya gitu, ya kan? Dia ingin melakukan yang baik tetapi yang jahat melakukan. Tetapi Paulus mengatakan itulah kuasa dosa yang mencengkram di atas dirinya. Dan the last word itu yang perlu kita pegang dengan baik. Dia katakan apa? Bersyukurlah oleh karena Kristus. Kenapa? Anak manusia seperti aku ini yang celaka bersyukur di dalam Kristus. Memang by nature kita ini under the sin. Karena kita nature kita ini apa? Yaitu daging yang ditawan oleh dosa. Tetapi my renewing mind fix onto the Christ and then kita hold on dengan dia punya prinsip in his righteousness. Nah, inilah cara Paulus bekerja. Well, secara daging, secara daily life, kita tidak akan escape seperti tadi yang dikatakan. Mungkin kita bisa berbuat ini itu, tetapi our mind, we just fix onto him, under his principle in his righteousness yang perlu kita jalankan semua ini. So that is the way, teman-teman semua. Biarlah kita sebagai businessman, biarlah kita when we walk in the marketplace, well, we talk about the whole pemahaman yang benar ini while we are walking with our daily life. Amen. In this world, in the marketplace yang kita perlu gumuli, yang perlu kita jalankan semua ini sehingga menjadi serupa dia dalam kematiannya, which is we just glorify him karena no longer me, karena semuanya ini adalah oleh kebaikan yang Tuhan berikan. Lasting, teman-teman semuanya. Kalau kita bilang kita mengasihi, jangan lupa, jangan seolah-olah kita menunjukkan kebaikan-kebaikan. Kumpul-kumpul begini, tidak. Tetapi the word says very clearly, yaitu barang siapa yang yang menuruti firman-Ku. Itulah dengan inilah kerinduan Tuhan. Supaya kita benar-benar mengasihi dia secara benar. Secara tahu rancangan yang luar biasanya itu yang sudah disediakan bagi setiap anak-anaknya itu. Dan bahkan kalau tidak mengasihi, ya berarti ya tidak menuruti firman-Nya. Firman-Nya mengatakan begini tetapi kita behave atau kita memiliki kecenderungan ini itu. So please, we have to tuning ourselves, betul-betul walking on his track. Supaya kita benar-benar menuruti apa yang firman camkan dalam hati yang benar itu. Then what is the next? Bapak Ibu sekalian,
segala sesuatu, ya kan? Segala sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Dengan inilah kita bicara soal 23. I don't know what is ahead of us, but yes, we just keep praising Him and we go deeper into His Word. Kita mengerti Dia lebih benar, supaya apa? Betul-betul yang dikatakan di sini, yaitu apa? Mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia loh. Mengasihi Dia ini bukan dalam arti sekedar ini, tetapi seperti apa yang tadi dikatakan, yaitu understand about Him. Mengenal Dia lebih dan lebih, berbuah dan berlimpah. Dan inilah segala hal akan didatangkan kebaikan di tengah-tengah hidup kita semua. Amin. Last but not least, Ibrani 4 mengatakan gini, jadi biarlah kita penuh keberanian. Nah, karena kita understand, karena kita punya solid understanding di dalam Christ ini, kita dengan berani menghampiri apa? Tahta kasih karunia. Tahta kasih karunia itu bukan sekedar hanya kebaikan, bukan. Tahta itu means the very big, I don't know, makanya itu unmeasurable, yang tidak bisa terukur. Tahta kasih karunia itulah kita berani menghampiri dan apa dikatakan itu, kita supaya menerima rahmat, kita supaya menemukan kasih karunia-Nya itu dan akhirnya apa? Mendapatkan pertolongan pada waktunya. Amen. Be strong in the Lord. FGB man, amin. Supaya kita senantiasa strong, supaya kita menghampiri kasih karunia yang benar-benar itu dan kita memperoleh pertolongan pada waktunya. Amin. God bless you all, puji Tuhan, haleluya, amin.